nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Yesus Hidup. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang GBT Yesus Hidup, Bapak Pendeta Prochorus, yang telah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah mengenai bersyukur, dengan nats Alkitab dalam Mazmur 107 ayat 1. Tapi sebelum kita memulai membacakan firman Tuhan ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami ada saat ini karena hanya Engkau saja yang baik. Dan tidak ada Allah yang baik yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau, mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Tuhan buka hati kami, dan kami mau menyediakan hati kami Tuhan sebagai tanah yang paling subur untuk Engkau tanam setiap benih firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, Kau yang akan menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan bila firman Tuhan saja yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini, berfirmanlah Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Mazmur 107 ayat 1 yang tertulis demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah bersyukur kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada hari ini? Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan bagaimana kita dapat lebih bisa menikmati hidup, bagaimana kita bisa hidup lebih sehat, lebih bahagia dengan cara bersyukur? Bersyukur ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, saya mau menyebutkan tema
pembagian firman pada hari ini bukan saja bersyukur, tetapi gaya hidup bersyukur. Ya, kata gaya hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada arti pola tingkah laku sehari-hari. Ada kata yang menarik di sana, yaitu kata pola. Saya masih ingat bagaimana mami saya dulu menjahit baju berdasarkan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, pola ini digunting dari bahan dasar koran, lalu dibentuk sedemikian rupa, dan demikianlah baju pesanan dijadikan sesuai dengan pola yang telah dibuat. Baju yang sudah jadi tidak akan berbeda dengan pola yang sudah dibuat. Demikian juga dengan gaya hidup. Gaya hidup adalah suatu pola atau tingkah laku yang dilakukan setiap hari, berulang-ulang secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur harus menjadi gaya hidup. Pada saat di rumah, baru saja bangun tidur, bersyukur kepada Tuhan. Karena baru bisa bangun dari tidur, dan bisa bangun pada pagi hari. Pada saat kita mengenakan baju sebelum berangkat bekerja, katakan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan pekerjaan. Pada saat berangkat ke kantor, mengendarai mobil atau motor, katakan syukur kepada Tuhan, karena masih punya kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan pribadi, ucapkan syukur juga, karena masih bisa naik angkot. Kalau nggak bisa naik angkot pun, katakan syukur kepada Tuhan, karena masih bisa berjalan. Masih banyak orang yang sulit untuk berjalan. Katakan syukur. Katakan selalu syukur kepada Tuhan dalam hati atau dengan mulutmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dan mengerti mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah karena kita perlu belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pun mengucap syukur dalam banyak kesempatan kita lihat di Alkitab. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh. Beberapa di antaranya adalah pada saat memberi makan 5.000 orang, dan juga dalam keadaan yang berbeda ketika memberi makan 4.000 orang. Mari kita baca dalam Yohanes 6 ayat 11. Alkitab kita mencatat seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Perhatikan kata, mengucap syukur. Luar biasa. Mari kita buka lagi kejadian yang berbeda. Dalam bagian Alkitab di Matius 15 ayat 36. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, dua ayat Alkitab tadi adalah dua kejadian yang berbeda, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti jejaknya Tuhan kita untuk tetap mengucap syukur. Alasan kedua untuk kita harus bersyukur, yaitu karena mengucap syukur mengaktifkan mujizat Tuhan. Dalam dua kejadian di atas, itu sangat menerangkan bahwa Tuhan Yesus saja mengucap syukur, lalu terjadilah mujizat yang dahsyat, di mana 5.000 orang lebih dapat makan sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Serta di waktu yang berbeda, 7 roti dan beberapa ikan dapat mengenyangkan 4.000 orang lebih sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa yang banyak. Bapak Ibu Saudara, bahkan pada saat sebelum Lazarus dibangkitkan kembali, Alkitab mencatat dengan jelas dalam Yohanes 11 ayat 41. Mari kita buka Yohanes 11 ayat 41.
Alkitab kita mencatat seperti ini. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Luar biasalah kita. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur ini mengaktifkan mujizat. Begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan selama Tuhan ada di bumi ini. Dan mujizat itu terjadi setelah Tuhan Yesus mengucap syukur. Ucapan syukur ini betul-betul mengaktifkan mujizat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita berpikir untuk bersyukur nanti setelah kita mendapatkan mujizat. Tetapi ini berbeda dengan apa yang kita perhatikan dalam beberapa ayat Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Sangat jelas bahwa mengucap syukur dilakukan sebelum terjadi mujizat. Kita mungkin berharap dan berdoa untuk sesuatu keperluan kita. Tetapi kita saat ini belum mendapatkannya. Tetapi ingat, sejak kita berdoa pertama kali sampai dengan kita mendapatkannya, itulah saatnya iman kita tuh diuji. Ya. Sejak kita berdoa pertama kali sampai dengan ada jawaban doa, inilah saatnya iman kita tuh diuji. Di saat inilah banyak sebetulnya anak Tuhan menjadi lemah dan menyerah. Iman itu seperti benih. Dan tetap mengucap syukur adalah seperti menyirami benih tadi dengan air. Sehingga benih itu tetap tumbuh. Mengucap syukur sebelum ada jawaban doa. Mengucap syukur sebelum melihat ada mujizat itu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena mujizatmu itu akan nyata. Terima kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang dalam kesusahan saat ini. Sedang dalam keadaan sakit. Tapi jangan ragu, katakan aku bersyukur Tuhan. Karena mujizat masih ada. Aku bersyukur Tuhan. Karena aku sehat dan kuat. Tuhan, aku bersyukur karena apapun yang aku kerjakan akan Kau buat menjadi berhasil. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku akan bebas dari segala hutang dan aku akan berkelimpahan. Mengucap syukur tidak hanya membuat benih iman itu bertumbuh, tetapi juga menguatkan iman itu. Dan pada akhirnya, iman tersebut berbuah lebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kapan sebetulnya waktu untuk kita bersyukur? Kapan? Ya, benar. Kita bersyukur setiap waktu. Saya tertarik sekali dengan satu ayat Alkitab yang akan kita baca sama-sama, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal mengartikan mengucap syukur itu dalam waktu kita senang maupun waktu kita susah. Ayo kita perhatikan ayat Alkitab pertama yang tadi kita baca dalam Mazmur 107. Apabila Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya Mazmur 107 tersebut adalah nyanyian puji-pujian Raja Daud yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-34. Alkitab mencatat bahwa pada saat itu, Raja Daud itu bersyukur sekali karena tabut perjanjian itu dapat berhasil dipindahkan ke Yerusalem. Perikop atau bagian Alkitab mengenai nyanyian syukur puji-pujian Daud ini dilanjutkan dengan perikop nubuatan Nabi Natan yang mengatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud sendiri dan akan mengokohkan kerajaannya.
Kita semua tahu bahwa keturunan Raja Daud yang menjadi raja berikutnya adalah Raja Salomo. Dan kita tahu bagaimana masyhurnya Raja Salomo, dan tidak ada Raja Israel seistimewa Raja Salomo. Bagaimana sikap Daud setelah mendapatkan berita nubuatan dari Nabi Nathan ini? Apabila kita melihat 1 Tawarikh pasal yang ke-17, maka kita dapat melihat kembali bahwa ternyata Daud kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Wow, luar biasa. Dalam keadaan dijawab Tuhan dengan segala kemegahannya, Raja Daud tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, biarlah kita juga mengikuti sikap pahlawan iman ini ya, yaitu Raja Daud, yang bersyukur kepada Tuhan pada saat Tuhan memberkatinya. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Pada satu saat Alkitab mencatat dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Ya, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta secara sekaligus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta secara sekaligus. Tetapi hanya 1 orang saja yang berbalik kepada Tuhan Yesus, tersungkur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Alkitab mencatat dengan jelas ada 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur, dan di situ dituliskan mengucap syukur. Sampai Tuhan Yesus itu menegur dengan berkata dalam ayat yang ke-17. Kata-kata seperti ini. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Bapak Ibu Saudara, janganlah menjadi bagian dari orang yang 9 tadi. Yang tidak bersyukur, yang tidak kembali lagi kepada Tuhan, padahal sudah mendapatkan kesembuhan, mujizat, dan jawaban doa. Kembali kepada Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Berikan kembali kesaksian. Kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk mendapatkan pujian, mendapatkan ucapan syukur kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur untuk apa yang sudah kita capai dan dapatkan, seperti Raja Daud yang dapatkan, atau 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus karena sembuh dari penyakit kusta, mungkin akan mudah ya. Walaupun terkadang kita lupa. Maka kalau sudah mendapatkan berkat, tidak bilang haleluya, tetapi halelupa. Ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika hidup berubah dan pada saat kita berada di bawah, kita juga mungkin akan sulit untuk mengucap syukur. Pada saat kita sedang dalam kesulitan, kita juga jadi sulit untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tapi yang saya mau katakan saat ini adalah jangan imanmu menjadi kendor. Karena Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di gunung. Itu Tuhan yang ada dalam keadaan senang, dalam keadaan baik. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan juga yang ada di lembah. Yaitu Tuhan yang ada dalam keadaan tidak baik, keadaan susah, keadaan ujian, keadaan pencobaan. Tapi percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan pun hadir di lembah yang saudara alami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang jelas firman Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, kita sudah belajar sebelumnya bahwa mengucap syukur
itu mengaktifkan mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan menjadi patah semangat dan patah iman, tetapi tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, terima kasih pertolonganmu ajaib, terima kasih Tuhan sudah mengatur hidupku, terima kasih aku bisa sampai ada di saat ini, karena Tuhan sungguh baik. Bapak Ibu, Saudara, jangan hilang ucapan syukur dalam bibirmu. Jangan hilang ucapan syukur dalam hidupmu. Tantangan hidup dan perjuangan boleh menjadi berat, tapi tetaplah mengucap syukur. Ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, tetap mengucap syukur. Ada orang yang mengejek kita, tetap mengucap syukur. Kesehatan kita sedang tidak baik, tetap mengucap syukur. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, tetap mengucap syukur. Dalam kondisi keuangan yang tidak baik, tetap mengucap syukur. Kehilangan pekerjaan, tetap mengucap syukur. Dagangan belum terjual semua, tetap mengucap syukur. Selama ucapan syukur tetap keluar dari mulutmu, maka Tuhan belum berhenti bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali kata-kata ini yang orang tua saya selalu katakan. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia akan membebaskanmu dan akan menjadikanmu pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jadikanlah bersyukur ini menjadi gaya hidup kita. Di dalam segala hal, setiap waktu tetaplah bersyukur. Dengan bersyukur, engkau akan terus mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan. Kemenangan, terobosan akan terjadi dalam hidup. Yang percaya kembali katakan amin. Luar biasa. Firman Tuhan sampai saat ini saya sampaikan. Tetapi tetaplah bersyukur. Biarlah ucapan syukur terus keluar dari mulut. Keluar dari hatimu yang paling dalam. Dan lihatlah, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau mendeklarasikan hidup kami, bahwa kami akan tetap bersyukur kepada Engkau. Dalam segala situasi hidup kami akan tetap bersyukur kepada-Mu. Dalam hidup kami, senang atau susah, pada saat kami ada di atas maupun di bawah, pada saat kami ada di gunung maupun di lembah, pada saat malam hari atau pada saat siang hari, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami terus, ingatkan kami Tuhan, untuk tetap mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, hamba-Mu khusus berdoa untuk setiap jemaat di GBT Yesus Hidup. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Yang saat ini sedang dalam posisi level mereka yang paling rendah, Tuhan angkat mereka kembali. Bila nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka, Tuhan akan membuatkan terobosan-terobosan yang baru. Engkau yang akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan apa yang iblis telah ambil, Engkau akan kembalikan berlipat ganda dalam hidup mereka. Berkati Tuhan pelayanan mereka. Berkati Tuhan kesetiaan mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa khusus Tuhan untuk Gembala Sidang GBT Yesus Hidup, bahwa Pendeta Prochorus dan Yusak Prochorus, Tuhan akan berkati mereka bersama dengan seisi keluarga mereka. Tuhan yang akan perkuat tangan mereka, perkuat kaki mereka untuk melayani Engkau Tuhan lebih lagi.
Kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi duta kerajaan sorga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus-Mu tetap bekerja ya Tuhan. Melayani setiap umat-Mu di GBT Hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai saat ini lagi sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, parousia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan.